jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa, oke? Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Siap? Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan buat kami. Kami mau beribadah Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, mohon pimpinan-Mu. Roh Kudus ada bersama kami. Biarlah kiranya Tuhan dipermuliakan. Kami mau Tuhan memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Setiap pujian kami boleh menyenangkan akan Tuhan. Bahkan urapi setiap pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan kami, mulai dari depan sampai belakang, kiranya Tuhan akan menyertai kami. Urapan-Mu boleh terjadi pada pagi hari ini, dan kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali hari ini kita Kairnia, kita bisa beribadah, kita mau bersuka cita, kita mau menari bersama-sama yuk. Amin. Ya, karena Yesus cinta kita semuanya. Amin. Haleluya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Pastinya kalian semua bersuka cita hari ini. Kita mau bergirang-girang karena Yesus cinta kita semuanya. Amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
Ini adalah mall yang tercantik di Sydney. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi. Oke, Teda senang sekali setiap minggu ketemu dengan kalian. Tahu nggak, hari ini setiap bulan Juli itu karena dingin, di sini itu ada pohon Natal kayak begitu. Mereka bilangnya Christmas in July. Jadi hari Natal di bulan Juli gitu, menarik sekali kan? Mallnya cantik sekali, lihat nih. Cantik kan? Nah, hari ini Teda mau menyambut setiap kalian yang duduk manis, beribadah. Teda senang sekali ketemu dengan kalian. Jangan lupa ya, nih kalau di mall pakai masker. Ini orangnya udah pulang semua, jadi boleh dibuka. Pakai masker, terus habis gitu cuci tangan, sering mandi, makan sehat, baca Alkitab setiap hari. Oke, nah sekarang keluarkan your Bible. Kita sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di Kitab Yesaya 41 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan hari ini. Selamat menjalankan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Di saat ini kita akan memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya adik-adik semua di rumah di dalam keadaan yang baik-baik. Dan puji Tuhan, mendasari firman Tuhan di hari ini, kami ambil di dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, keren sekali firman Tuhan hari ini. Setiap kita orang-orang yang percaya ada jaminan yang begitu melimpah daripada Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini. Dia, kita semua yang percaya disertai Tuhan. Dan kata disertai Tuhan itu artinya dia yang menolong kehidupan kita, dia berjalan bersama dengan kita, dia yang menemani kita, bekerja sama dengan kita. Nah adik-adik, setiap kita orang tua, anak-anak, semua kita orang percaya disertai Tuhan. Setiap apa yang kita miliki berkat Tuhan yang orang tua miliki, kita boleh sehat, kita boleh kuat, orang tua masih bisa bekerja, ada usaha, semua penyertaan dari Tuhan. Dia yang berjalan menolong kita semua. Dan untuk itu sebagai tanda syukur kita di hari ini, sebagai tanda ucapan syukur kita di hari ini, mari kita terus membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik dan semua ambil sikap berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami percaya Engkau yang tetap baik dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya Tuhan. Di hari ini setiap penyertaan-Mu Tuhan kami mau balas dengan ucapan syukur kami. Dan ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik. Engkau yang melayakan, Engkau menerima persembahan kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap anak-anak, setiap orang tua yang ada di rumah saat ini Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, persembahan kita berikan seperti di bawah ini. Dan pengumumannya, ibadah kita minggu depan akan dilakukan masih secara online. Kami ajak kita semua terus bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mandras percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di dalam setiap rumah anak-anak. Bahkan Tuhan ada di dalam hati kita masing-masing. Mari siapkan hati kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari setiap anak-anak datanglah berdoa pada Tuhan, panggil nama Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari setiap anak-anak datanglah berdoa di hadapan Tuhan. Panggil nama Tuhan. Tuhan ada. Tuhan ada di rumah kamu. Tuhan ada di hati kalian. Biarlah Tuhan hadir saat ini. Sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan mengurapi setiap kalian yang ada. Haleluya. Mari sembah Dia. Naikkan pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya.
Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, biarlah kuasa-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama. Mari anak-anak angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Mari kita mau berserah di hadapan Tuhan. Haleluya. Diam dalam hadirat Engkau tetap Tuhan. Tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami, gereja kami dipenuhi nama Tuhan. Sidoarjo dipenuhi, Sidoarjo dipenuhi nama Tuhan. Bahkan Indonesia dipenuhi, Indonesia dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau selalu bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami saatnya akan mendengar firman Tuhan.
Tuhan urapi Om Petrus yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi Tuhan dari tempat yang maha tinggi, apa yang ingin Kau sampaikan buat kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan menolong kami, menguatkan kami Tuhan, menghibur kami, bahkan menyembuhkan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong supaya firman Tuhan boleh tertanam di hati kami yang paling subur. Biarlah boleh menetap di hati kami dan kami melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau selalu hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam menyambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, Om Petrus bersuka cita kalau saat ini Om Petrus bisa menyapa kalian lagi lewat ibadah online saat ini. Adik-adik, Om Petrus tetap berharap kalian semua tetap semangat, tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi kalian semuanya. Amin. Nah, tadi Kak Mita sudah nyebutkan, setiap kita itu selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita yang ada, setiap pribadi selalu disertai oleh Tuhan. Beberapa minggu ini kita bisa mendengar bagaimana Tante Sylvie bercerita tentang Filipus yang bersaksi, dan kita juga mendengar bagaimana Saulus dan Barnabas boleh bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Mereka melaksanakan tugasnya, mereka berkeliling memperkenalkan nama Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini Om Petrus akan menyampaikan firman Tuhan tentang Saulus dan Barnabas. Bagaimana dia setelah dari Yerusalem, dia pulang ke Antiokhia, dan di situ ada beberapa teman sepelayanan. Mereka sedang berdoa, beribadah, mereka berpuasa. Kemudian adik-adik, Roh Kudus berkata kepada mereka, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi kamu." Nah, Om Petrus cerita saat ini bagaimana Saulus dan Barnabas menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan di Pulau Siprus. Ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini Om Petrus ambil di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-12. Puji Tuhan, saat itu mereka diutus oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, bagaimana Tuhan menyiapkan Paulus dan Barnabas. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Pulau Siprus. Mereka diperkuat oleh para jemaat di tempat itu di Antiokhia, dan mereka dilepas karena mereka menurut akan kuasa Roh Kudus. Nah, kemudian mereka mulai berlayar, adik-adik semuanya. Mereka dari Seleukia menuju ke Siprus, dan di situ dia mulai datang di satu tempat yang bernama Salamis. Dia mulai mengabarkan Injil, mulai bercerita tentang bagaimana Tuhan itu baik. Adik-adik semuanya, sebelumnya kalau kita melihat bagaimana Paulus dan Barnabas ini, mereka mau melakukannya. Mereka taat kepada Tuhan, mereka taat kepada Roh Kudus. Adik-adik, seseorang bila diutus ke satu tempat dan dia belum mengenal tempat itu, tentunya ada rasa takut, ada rasa was-was. Waduh, gimana ya aku nanti di sana, pelayananku bagaimana dan sebagainya. Ada rasa takut, ada rasa was-was. Tetapi Paulus dan Barnabas ini, dia nurut akan suara Roh Kudus. Tuhan memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan kekuatan menyertai Paulus dan Barnabas. Akhirnya mereka berdua
menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Roh Kudus memerintahkan untuk bersaksi di Pulau Siprus ini. Sampai akhirnya mereka berdua berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lainnya, sampai tiba ke kota Pafos. Di mana di situ ada seorang gubernur yang sangat cerdas. Dia bernama Sergius Paulus. Gubernur ini sangat cerdas. Dan gubernur ini sudah mendengar bagaimana Paulus dan Barnabas ini menyampaikan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, menyampaikan bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Dan Sergius sudah mendengar nama Tuhan, nama Yesus. Adik-adik, saat ini mungkin banyak orang-orang yang tahu, mendengar tentang nama Yesus, tetapi mereka belum mengenal siapa Yesus. Nah, Paulus dan Barnabas ditugaskan oleh Tuhan pergi ke Siprus dan ke Pafos untuk mengabarkan Injil, untuk mengabarkan kebenaran, untuk menyampaikan bagaimana Tuhan itu mengasihi mereka, untuk menyampaikan bagaimana Tuhan itu besar, namanya besar dan patut ditinggikan dan dimuliakan. Adik-adik, Paulus dan Barnabas memperkenalkan Tuhan Yesus itu kepada orang-orang di Siprus. Adik-adik, kalian tahu di Siprus itu orang Yunani, kebanyakan mereka itu menyembah dewa-dewa. Mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Dan saat mereka menginjil di sana, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang sudah mulai mengenal siapa Tuhan. Yang tadinya hanya mendengar, sekarang menjadi mengenal siapa Tuhan Yesus. Mereka berdua menjadi alatnya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat itu ada seorang yang tidak suka kepada perbuatan Paulus dan Barnabas, namanya Bar Yesus atau Elimas. Dia adalah seorang tukang sihir, nabi palsu seperti itu. Dia nggak suka karena perbuatan yang Paulus lakukan ini. Sebenarnya Elimas tahu bahwa Yesus itu berkuasa, tetapi dia ingin supaya kuasa kegelapan itu tetap ada di situ, di Pulau Siprus tersebut. Dan Sergius ini, Elimas ini teman dari Sergius sang gubernur ya adik-adik. Dan satu hari Sergius mengundang Paulus dan Barnabas untuk datang ke tempatnya. Dia ingin mendengar lebih jauh lagi siapa Tuhan Yesus itu. Dia cuma mendengar dan tahu Tuhan Yesus, tapi belum mengenal siapa Yesus. Sergius ingin mengenal lebih jauh lagi. Dan Sergius mengundang Paulus untuk datang ke tempat dia, untuk mengenalkan siapa Yesus itu. Tetapi Elimas tidak suka. Dan Elimas berusaha mengatakan kepada Sergius hal yang tidak benar tentang Tuhan Yesus. Jalannya yang lurus dari Tuhan itu dibelok-belokkan. Apa yang benar di hadapan anak Allah itu dibelokkan oleh si Elimas. Karena dia tidak suka. Karena dia memakai kuasa-kuasa kegelapan untuk menolong orang lain. Dan dia takut nanti akhirnya mereka akan percaya Tuhan Yesus. Tetapi Paulus mengetahui apa yang dipikirkan oleh Elimas. Dan Paulus yang penuh dengan Roh Kudus itu menatap Elimas dan mengatakan kepada Elimas, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau akan menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan bisa melihat matahari." Dan apa yang terjadi adik-adik? Di situ ada gelap kan? Elimas
kegelapan. Di situ ada terang kan? Paulus dan Barnabas adalah terang. Saat itu juga Elimas memegang matanya. Dia tidak dapat melihat. Dia minta pertolongan orang lain. Sehingga orang lain pun menolongnya untuk pulang ke rumah. Nah adik-adik, di mana ada kegelapan akan kalah oleh terang. Kalau adik-adik dalam satu kamar yang gelap, adik-adik masuk dalam ruang gelap itu tidak akan nampak apapun. Itu kegelapan. Elimas ini adalah menyembah kegelapan. Dia tukang sihir, dia nabi palsu. Saat Paulus datang dengan membawa terangnya Allah, kalau adik-adik masuk dalam ruangan gelap, masuk dengan lampu, maka gelap itu akan kalah. Amin. Puji Tuhan, gelap akan kalah. Saat itu Sergius melihat perbuatan Allah yang luar biasa, di mana Paulus dan Barnabas sudah disertai Tuhan, sudah mengalahkan Elimas. Sang kegelapan itu dikalahkan oleh terang yang ada. Sekecil apapun terang yang ada dalam hidup kita akan mengalahkan kegelapan. Amin. Adik-adik semuanya, yuk Om Petrus akan bacakan satu ayat buat kalian. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Om Petrus akan bacakan buat kalian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini perintah Tuhan untuk setiap kita boleh memberitakan kebenaran Tuhan kepada setiap orang yang belum tahu siapa Yesus, belum mengenal siapa Yesus. Setiap kita bertugas untuk hal ini. Adik-adik, meskipun kalian masih kecil, kalian punya power, kalian punya kuasa yang lebih besar dari semuanya. Kalian punya sesuatu yang besar karena kalian ada di dalam Tuhan. Tuhan itu besar, adik-adik juga besar. Tuhan itu terang, adik-adik juga terang. Amin. Di sini dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Adik-adik, kita semuanya ini akan disertai Tuhan. Jangan takut. Tuhan berjanji kita akan disertai sampai akhir zaman. Mungkin usia kita 70-80 tahun. Tapi Tuhan berjanji sampai akhir zaman. Berarti apa? Sepanjang hidup kita, sepanjang jalan kita, dari sana, mungkin kita jalan ke sana, kita disertai oleh Tuhan. Adik-adik, gak usah takut. Penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan Tuhan itu iya dan amin. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kalian semuanya. Bahwa kita semuanya ini disertai oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita membawa nama Yesus. Kita mau memperkenalkan nama Yesus itu kepada setiap orang. Kepada teman kita yang belum mengenal Dia. Mungkin teman kita tahu Yesus, tahu, tapi mereka belum mengenal siapa Yesus. Mereka mungkin tahu hanya kulitnya, hanya namanya, tetapi belum tahu apa yang ada di dalam Yesus itu. Kitalah anak-anak Tuhan yang mau memperkenalkan Yesus kepada setiap teman-teman kita, setiap orang, setiap bangsa. Puji Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam
nama Tuhan. Nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi, kita semua menyembah Dia. Haleluya. Anak-anak yang di rumah menyembah Tuhan. Amin. Kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi, rumah kami, rumah kami dipenuhi nama Tuhan. Hati kami Tuhan, hati kami dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan menjamah setiap adik-adik saat ini. Amin. Roh Kudus mengurapimu saat ini. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami semua mengucap syukur kepada Engkau. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bangga, kami menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Engkau menyertai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kemanapun kami pergi, Engkau selalu menyertainya. Tuhan, kami akan kemanapun kami pergi, kami akan membawa nama-Mu Tuhan. Membawa kebenaran Tuhan. Membawa Engkau di setiap hidup kami. Biar kami menjadi cermin. Kami menjadi, oh Tuhan, saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sertailah setiap anak. Sertai mereka Tuhan. Dalam hidupnya yang masih kecil ini, sampai masa dewasa mereka, sampai masa tua mereka, disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati anak-anak
Roh Kudus ada di rumahmu. Roh Kudus ada di hatimu, menyertai engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengenaikan ucapan syukur dan kami menerima berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami dan kami menutup ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini ada di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Om Petrus akan bacakan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semuanya menghafal ya. Nanti disetorkan ke gurunya masing-masing di kelas masing-masing. Puji Tuhan, sampai jumpa. Haleluya. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan. Setiap kisah yang dikisahkan tadi diambil dari Alkitab, di mana di sana dituliskan tentang seorang Yesus yang mengasihi setiap kita. Dan Yesus ini adalah sahabat terbaik yang bisa membawa kita ke surga. Dia ingin berteman dengan kamu. Kalau hari ini kamu merasa kamu belum memiliki Yesus dalam hidupmu dan memutuskan untuk mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, yuk berdoa sama Teda. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang ke dunia untuk aku. Hari ini aku mau mengundang Engkau masuk dalam hidupku, dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, menjadi sahabatku untuk selama-lamanya. Ampuni setiap dosa dan kesalahanku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Yesus, Tuhan Juru Selamat dan sahabatku. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang. Tuhan memberkati. Jangan lupa minggu depan jam 8 pagi.